lu tuh worth it kok. Jadi kayak jangan terlalu mikirin kalau lu harus gimana gitu. Jangan selalu membandingkan diri lu sama orang lain karena nggak bakal selesai gitu. Jadi just take a break and love yourself. Silakan masuk. Duduk ya. Woi, Sri Mulat. Komedi terus. Sri Mulat terus. Sri Mulat. Halo. Halo, ketemu lagi. Annyeong. Annyeong. Hai. Nah, Hai. Halo. sebelumnya boleh perkenalin diri dulu nggak nih, nama, umur, sama kesibukannya apa sih sekarang? Nama gua El. Nama gua Dimas Bagus. Hadi Pranoto. Ya biasa orang manggil Dimas. Kalau nggak Tumang biasanya paling. Oke, nama gue Bintang Kamara Komarudin. Nama gue Jihan. Nama gue Putri Pratiwi. Oke, perkenalkan nama gua Nyamuk. Gua nggak mau tahu orang nama asli gua. Anjay. Umur 21. Pekerjaan ngampus sih gua, mahasiswa. Status tinggal. Single. Gua umur 25 tahun, sekarang lagi fokus jadi playboy aja sih. Kesibukan gue sekarang sih lagi nggak sibuk apa-apa sih, lagi nganggur aja. Umur gue 23 tahun. Sibukan gue sih kuliah aja, tapi sosok sibuk aja sih. Status Status apa nih? single atau pacar? Saat ini gue nggak tahu sih dibilangnya apa. Cuma kayak gimana ya? Kayak sempat pacaran. Cuma kayak sekarang gue nggak tahu lagi break atau lagi putus, gue nggak tahu sih. Oh iya, jelas lah ya. Gitu deh. Umur gue 22 tahun. Gue fresh graduate dari salah satu PTN. Usia 23 tahun, gue pegawai swasta, jadi kesibukan gue kerja aja. Lu udah tahu belum kita di sini mau ngomongin apa nih? Ngomongin tentang self healing. Oke, self healing. Tentang self-healing. Gue baru denger cuman self healing aja sih. Katanya membicarakan tentang self healing. Oke. Oke, menurut lu self healing itu apa sih? Self healing menurut gue proses penyembuhan luka batin yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Yang gue tahu self healing tuh kayak apa ya? Buat nge-cure diri sendiri sih, kayak apa sih? Ngobatin diri sendiri gitu dari perasaan yang kurang enak atau yang sedih atau dan lain-lain kayak gitu. Orang pergi untuk ya merefreshing otak-otak yang lagi dia capek aja sih. Self healing kayak waktu untuk sendiri mungkin. Waktu untuk mikiran sendiri. Self healing kan dari kata aja sudah kelihatan ya bahwa self itu diri sendiri dan healing itu vokalis Niji. Wah, giring tadi. Self healing. Kalau self healing menurut gue yang gue tahu adalah tentang gimana cara lu menanggapi rasa penat di dalam diri lu ketika lu ada masalah di dunia pekerjaan, kisah percintaan, sayangnya gue nggak ada kan, sama rumah misalnya ada keluarga lu mengalami masalah dan kita nanggepinnya kayak gimana. Setahu gue itu ya cara rendah gitu. Proses penyembuhan dari suatu kejadian yang bikin kena mental. Kalau menurut lu nih, Iya. hal itu penting nggak sih self healing itu? Penting sih menurut gua, me time gitu. Ya penting lah karena Menurut gue itu penting banget sih buat kita, apalagi kayak gue sekarang kan lagi feeling bad, lagi rada-rada sedih. Itu penting banget sih buat kita, buat nge-heal diri sendiri, buat bikin kita lebih baik lagi. Penting. Penting. Soalnya kayak kalau misalkan lu ngerasa sakit gitu atau lu ngerasa capek sama diri sendiri, masa lu nggak ngasih break atau lu nggak ibaratnya nggak sayang sama diri lu gitu, kayak kurang peduli kalau misalkan lu nggak merhatiin diri lu sendiri kayak gitu. Karena gue suka self-healing kalau misalnya lagi ada masalah. setiap kehidupan kan pasti ada masalah tuh ya. Di situ kan lu nggak bakal bisa berlarut dalam masalah dan lu harus menyelesaikan masalah kan, dan saat itulah self healing diperlukan gitu. Masing-masing kan berbeda tuh self healingnya kayak gimana. Karena kayak habis lu capek kayak nge-push buat dapetin apa yang lu mau, yang hargain diri lu sendiri penting sih. Apa yang lo lakuin ketika lo lagi melakukan self healing?
Yang gue lakuin? Macam-macam sih, tapi kalau gue mostly seringnya tuh kayak gue ngasih jarak gitu, kayak spare dari keramaian atau ketemu teman-teman gue lebih ngabisin waktu buat diri gue sendiri, ya bisa dibilang me time lah. Jalan-jalan, ketemu sama teman, jajan, sama dengerin lagu sih. Biasanya kayak gitu. Yang gue lakuin paling gue, pertama sih gue biasanya gue sendiri dulu sih. Kayak gue pengen sendiri dulu, gue gak mau kemana-mana, itu gue di rumah. Terus mungkin besokannya gue kayak jalan sendiri atau gue ketemu teman-teman gue. Biasanya sih gue sendiri dulu sih, gue lebih suka me time gitu. Gue macam-macam sih, dengan gue ketemu teman-teman aja. Kalau misalnya gue di rumah lagi mumet banget segala macam dengan orang-orang rumah, gue dengan ketemu teman-teman aja udah bisa ngebuat gue serasa hidup kembali lagi aja gitu. Sekarang tuh teman emang suka menolong sih, tapi nggak selalu ya. Sedih. Enggak, Sedih. tangan gue kejepit tuh. Wah, canda mulu. Komedi terus. Nggak, self healing yang gue lakukan sebenarnya macam-macam sih, berbeda ketika emang mood gue lagi kayak gini ya gue melakukan itu, mood gue kayak lagi gini gue melakukan itu. Kayak contohnya misalnya, cuman yang paling sering gue melakukan self healing adalah kayak menyendiri sih. Gue lebih banyak menyendiri, itu menurut gue merasakan kehidupan gue jadi tenang gitu dibanding ketemu orang lain. Kalau yang lain kan kadang-kadang ada yang nongkrong, kalau gue malah suka sendiri naik motor ke Maja tuh. Gue kan ada tempat tinggal di Maja, jadi paling enak banget gue naik motor. Anjing, gue lagi ada masalah di kantor, capek banget, atau pertemanan gue gini abis gue ditolak atau gimana, gue kesana sendiri. Itu udah menurut gue self healing. Sama yang memang misalnya gue nggak bisa ke situ ya paling futsal, gue kan suka futsal kan. Gue beliin barang buat gue diri sendiri. Contohnya kayak gue beli baju ini, apa yang abis gue dapetin gue beli gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama sih lo melakukan self healing? Ya secukupnya gitu sih. Tergantung lu maunya, kayak misalkan kalau misalkan ke Bali sebulan bisa, seminggu bisa. Tergantung diri lu sendiri maunya berapa lama. Self healing ke Bali lama juga ya? Lama. Sebulan ya? Bisa nyari jodoh saya kan. Oh, oke. Waktu yang kita butuhin, yang gue butuhin sih nggak lama sih, tergantung mood biasanya. Cuma kadang kalau udah pulang ya tetap aja balik lagi ke sesuai semula lagi. Tergantung sih, gue nggak bisa matokin gue mesti berapa lama. Biasanya sih paling cepet kayak seminggu atau paling cepet kayak 3 hari. Tapi biasanya ya tergantung sih. Kalau waktu nggak nentu juga sih, karena biasanya tuh kayak kalau misalkan gue ngerasa gue udah lega gitu, ya udah aja gitu. Gue seenggaknya gue bisa ngurangin beban pikiran gue lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Tergantung masalahnya. Kalau emang itu berat banget, itu gue bisa bulanan. Tapi kalau misalnya ya masalah ringan, seminggu 2 minggu juga udah kelar. Self healing tergantung seberapa berat masalahnya sih kalau menurut gue. Kalau gue sih palingan nggak lama-lama banget lah ya. Misalnya Senin sampai Jumat nih gue mengumpulkan masalah-masalah dulu, bukan diselesaikan ya, mengumpulkan justru. Sabtu Minggu gue melakukan self healing dan Senin udah kembali lagi, walaupun memang itu nggak langsung kelar ya. Jadi nanti ini lagi. Aku nggak ada kumpulin lagi ya, selesai anjing. Ya palingan kurang lebih sebulan lah. Kira-kira ya, apa kelamaan nggak tahu sih gue. Cuma gue merasa tenangnya ya sebulan, baru ntar ada lagi yang lain gitu. Pada momen apa sih lo memutuskan untuk kayaknya ini waktu gue buat self healing? Momen gue ngerasa capek sih, soalnya kayak gue kan orangnya gampang kepikiran sesuatu ya, terus gue juga overthinking gitu kan. Jadi kalau gue ngerasa gue udah suntuk banget, pikiran udah sumuk banget gitu, itu gue kayaknya gue butuh break dulu deh gitu. Gue butuh sendiri dulu, gue butuh ngapain gitu lah ibaratnya. Itu sih momennya yang gue rasa gue butuh. Pada momen di saat mungkin gue fuck up sama diri gue sendiri, atau gue kayak sedih banget, itu gue pasti butuh self healing sih. Gue kalau orang-orang pasti biasanya kan karena kerjaan segala macem ya. Gue kan dengan kondisi sekarang karena gue nganggur, gue di rumah aja udah mumet banget gitu dengan orang-orang rumah. Ya maaf aja sih orang tua gitu kan segala macem. Udah mumet banget, itu juga udah gue dari situ aja sih paling. Kalau misalnya untuk sekarang ya dari situ sih. Momen apa gue memutuskan untuk self healing? Gue mau jawaban komedinya nggak ada ya, tapi gue momen apa ya? Ya biasalah, kalau dalam seumuran gue tuh kayaknya emang dunia perkantoran benar-benar ngebuat gue kayak nggak depresi tuh sih, tapi kayak geram gitu loh. Apalagi kan udah lumayan lama gue kerja dan ada aja sih masalahnya. Emang setiap kehidupan kan pasti ada masalah. Cuman ya saat dunia perkantoran itu sih lebih. Kalau pertemanan udahlah gue nggak ngurusin, terus keluarga gue udah lagi nyaman-nyaman banget sama keluarga, terus hubungan juga gue nggak terlalu
nggak terlalu pengen banget untuk berhubungan kecuali FWB. Enggak, maksudnya enggak, maksudnya temen aja gitu loh. Jadi ya paling ke kerjaan gitu. Mungkin gue pernah kayak gagal ngampus, itu gue pernah lah me time gitu sendiri, ngobrol sama sendiri, kenapa nih gue kayak gini. Tapi harus ada titik baliknya, intinya gitu. Titik balik itu? Kayak menemukan jawabannya. Kalau self healing doang gak ada gunanya buat apa kan? Kalau gue udah mumet banget sama keadaan, udah jenuh. Oke. Nah, setelah melakukan self healing, apa lu merasa lebih baik? Apa itu benar-benar ngobatin lukanya atau cuma sementara aja sih? Kalau luka sih ya masih ada, cuman gue ngerasa better aja sih. Nggak yang sedih-sedih banget, karena gue udah ketemu sama teman-teman gue yang bisa bikin gue ketawa. Gue butuh teman-teman banget di saat gue down. Kalau menurut gue pribadi ya, nyembuhin luka tuh emang gak gampang sih dan gak cepet juga. Tapi kalau menurut gue, setidaknya gue udah ngerasa lebih baik gitu loh dari kemarin. Gue ngerasa ya perasaan gue nggak pusing lah gitu. Terus gue juga kayak lebih tenang aja gitu, karena gue udah berusaha buat ya udah nggak apa-apa gitu. Itu nggak bikin lukanya sembuh sih, even nggak 100% ya mungkin kayak 90% kayak gitu. Kalau tujuan gue untuk memperbaiki itu pasti lebih baik, tapi kadang juga terkadang pulang-pulang juga pasti balik lagi sih seperti semula lagi. Sejujurnya saya feeling menurut gue nggak menghabiskan semua luka itu ya, jadi kayak emang masih ada pasti, karena normal lah manusia kan pasti punya ingatan ya, jadi emang masih tetap diingat, cuman rasanya agak dikurangin gitu loh, kayak nggak bisa hilang tapi tetap berbekas gitu loh menurut gua. Sebenarnya ya kayak ada lah waktu buat sendiri menghargai, tapi kayak ya buat mikirin ke depannya aja. Even kayak itu nggak terlalu ngaruh, tapi sometimes ya harus butuh lah sendiri gitu, me time. Intinya me time butuh. Kalau menurut lu self healing yang efektif tuh yang kayak gimana sih? Tergantung orangnya nih, kalau efektif apa enggaknya. Kalau metodenya yang kayak misalkan bener-bener pol-polan, sedih-sedih terus kayak bangkit, baru itu efektif. Kalau misalkan kayak disedihin terus nggak kelar-kelar, itu nggak efektif kan. Apa ya, balik lagi ke mindset sih kalau menurut gue ya, gini, gimana cara lu mencintai diri lu sendiri dulu, anjay. Karena gue jomblo sih, jadi gitu. Apa ya, kadang-kadang tuh orang suka insecure mulu kan, cewek tuh apalagi kan. Jadi ya emang ketika lu nggak bisa percaya sama diri lu sendiri, ya lu bakalan lebih sering menemukan masalah-masalah gitu loh, dibanding sama orang yang memang dia udah mencintai dirinya sendiri gitu. Nah, gimana cara mencintai diri sendiri? Lu doang yang tahu, lu cari sendiri. Lo udah cintai diri sendiri? Gue udah cukup senang dengan diri gue saat ini sih ya, dibanding di saat SMA tuh gue pitak tuh bangsat banget. Gue benci banget tuh gue saat itu. Nah di situ gue self feeling gue tuh, aduh pitak anjing, gue pitak bangsat gara-gara kencing di gunung doang. Ya menurut gue udah cukup sayang sama diri gue sendiri. Jadi lu udah tahu nih diri lu tuh sebenarnya kayak gimana? Gue nggak bisa gue bilang gue udah tahu atau belum ya, karena di saat momen-momen tertentu gue kayak anjing, kok gue gini ya, kayak belum kenal, ada sisi gue belum kenal sama diri gue sendirinya gitu juga sih. Dengan nongkrong, ngobrol, ketemu teman, ngobrol segala macem, itu efektif sih. Simple, dengan cara simple aja, nggak perlu lu pergi keluar-luar yang jauh-jauh gitu untuk ketemu teman-teman. Nggak usah yang kayak liburan yang ngabisin duit. Iya, kalau yang mau efektif mah ya itu. Kalau gue ya salah satunya itu. Karena menurut gue yang paling efektif itu yang tahu tuh cuma diri kita sendiri gitu. Nah tapi kalau gue biasanya ya kalau nggak gue cabut sendiri, gue ya beli apa kek gitu buat nge-treat diri gue sendiri gitu sih, buat manjain diri. Kalau gue gitu caranya. Ya lebih ke ikhlas dulu sama permasalahannya. Terus lo bikin kesibukan baru, lakuin apa yang pengen lo lakuin. Lo pasti tahu apa yang bisa bikin diri lo seneng gitu. Apa yang buat diri lu seneng? Ketemu teman-teman, jalan-jalan, jajan makanan enak, rebahan sambil nonton film. Jajanan favorit lo apa? Apa corn dog? Lalu ngasih statement nih buat orang-orang yang di luar sana. Apa yang lo mau bilang tentang orang-orang yang masih kurang kesadarannya akan self healing ini? Liburan lah, jangan kerja mulu. Jangan terlalu dipikirin, udah tenang aja. Buat teman-teman yang di sana, lo kalau misalkan merasa sedih atau lo lagi gimana, lo harus banget self healing, karena
itu bikin lo tuh apa sih namanya, kayak itu bikin lo tuh tahu diri lo tuh siapa, lo tahu diri lo tuh kayak gimana. Jadi dengan self healing itu lo tuh lebih mengenal diri lo sendiri. Jadi kalau misalkan lo sedih, lo harusnya kemana, berarti itu lo cari tahu atau lo udah tahu kan sama diri lo sendiri. Jadi yang ngerasa gimana, lo butuh banget self healing sih, karena itu bakal tahu gimana diri lo sendiri. Lu tuh worth it kok, jadi kayak jangan terlalu mikirin kalau lu harus gimana gitu. Jangan selalu membandingkan diri lu sama orang lain karena nggak bakal selesai gitu. Jadi just take a break and love yourself. Kayaknya buat orang yang banyak kerja, liburan aja deh, udah jangan kerja mulu. Liburan, cari tempat-tempat yang enak. Atau bagi-bagi lu kerjaannya. Ya gitu, bener tuh salah satunya. Itu bagi gue kerjaan lah biar sama-sama pusing gitu kan. Gue di rumah pusing banget. Self healing itu penting. Salah satunya bisa dengan cara main sama ponakan lu. Makanya lu kalau nggak punya anak kecil, lu bikin anak. Nggak ada bercanda. Self healing penting banget buat teman-teman yang di luar yang mungkin merasakan lagi ada anjing banyak buat masalah. Nggak boleh ngomong anjing. Bangke, apalagi bangke ya. Apa ya, kalau misalkan ya butuh lah me time lu. Kalau misalkan udah nge-push, jangan terlalu ambis juga, jangan terlalu itu juga, jangan terlalu cuek sama diri sendiri. Bahagian diri sendiri juga penting ketimbang bahagian orang lain dulu. Mending bahagian diri kita dulu, baru bahagian orang lain gitu. Lo bisa merasa misalnya insecure banyak dan ada masalah di situ, lu nggak tahu harus kemana dan nggak punya teman untuk cerita, ya memang sebenarnya apa ya, lu jangan terlalu berpangku sama orang lain gitu, karena emang orang lain nggak bisa semuanya memenuhi ekspektasi lu gitu. Jadi yang tahu diri lu dan gimana cara lu menangannya ya cuma diri sendiri gitu. Jadi lu harus sayangin diri sendiri dulu sih, menurut gue gitu. Jangan lupa nonton Tapi Tanya People di channel YouTube. For your people, jangan lupa like, Komen dan subscribe. Oh iya nih, follow juga dong podcast gua, podcast Masa Remaja. Ditunggu ya. Thank you. jangan lupa self healing, penting. Thank you, Putri. Jangan lupa, jangan kerja mulu, liburan sekali-sekali. Capek otak. Kalau butuh jajan aja yang banyak. Nice. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi. buat teman-teman yang ngerasa feeling bad atau sedih atau gimana, jangan lupa buat self healing karena itu tuh penting. Ya udah itu aja, gua nggak tahu.